Halo, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan membahas lagi tentang otomotif. Siapa yang nggak tahu mobil listrik? Ya, Wuling bakal ngerilis mobil listrik yang semakin murah. Mau tahu info selengkapnya hanya ada di video ini. Buat yang punya uang dan berminat untuk membeli mobil listrik, maka beruntunglah karena saat ini mobil listrik sedang dimanjakan oleh pemerintah yang menyebabkan harganya jadi semakin murah. Sebagai salah satu contoh, harga Wuling Air EV kini semakin murah setelah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah, bahkan harganya lebih murah dibandingkan mobil LCV. Lalu berapa sih bandrol harga Wuling terbaru dan bagaimana caranya bila ingin mendapatkan subsidi pemerintah, serta bagaimana dengan info lengkapnya? Semua ada di video ini. Seperti yang kami sampaikan, saat ini harga mobil listrik Wuling Air EV semakin murah setelah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah. Apalagi khusus Wuling Air EV dengan Enica 2022 harganya masih dapat potongan lagi. Harga cash Wuling Air EV Enica 2022 sekarang untuk tipe long range 262 juta dan untuk standar range 213 juta. Kata salah satu pramuniaga Wuling di Arista Kramat Jati, Jakarta Timur pada 23 Juni 2023, harga tersebut untuk on the road atau OTR DKI Jakarta. Jika dibandingkan harga normal Wuling Air EV, harga itu mengalami penurunan sebesar 30 juta rupiah sampai 37,500 juta rupiah. Untuk diketahui, harga normal Wuling Air EV tipe long range adalah 299,5 juta, sedangkan tipe standarnya range 243 juta. OTR Jakarta. Adapun insentif mobil listrik yang diberikan berupa potongan pajak, dapat tambahan nilai atau PPN sebesar 10% yang berlaku sejak awal April 2023. Dengan adanya insentif tersebut, konsumen hanya perlu membayar 1% dari sebelumnya 11%. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pajak kendaraan bermotor atau OPKB dan tiap balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB untuk mobil listrik, sehingga mobil listrik tidak perlu lagi membayar pajak tahunan karena APKB-nya 0%. Sekedar informasi, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar penggunaan pajak kendaraan bermotor. Harga mobil listrik sendiri diprediksi bisa turun cukup signifikan, terutama apabila berbagai merek otomotif mulai memproduksi baterai dalam negeri. Demikian biaya produksi, bahan dasar, dan impor bisa ditekan, mudah menurunkan harga. Bicara soal kekurangan, yaitu yang pertama, infrastruktur masih terbatas. Sementara dari sisi kekurangannya, infrastruktur untuk kendaraan listrik masih cukup terbatas di Indonesia. Juga ekosistem masih proses pembangunan. Memiliki kendaraan listrik menjadi kurang ideal untuk masyarakat di luar kota-kota besar, mengingat masih terbatasnya tempat stasiun pengecasan baterai. Nah guys, itu tadi review dan juga ulasan tentang mobil listrik yang ada di Indonesia dan juga lagi ada diskon dari pemerintahan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan see you next video.